Halo Sobat Sora, bertemu lagi bersama saya Uni Iden akan membersamai Anda beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan berdiskusi terkait hal-hal yang fenomenal akhir ini dan juga sangat tren ya dibicarakan di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi seperti itu. Kali ini kita akan berdiskusi langsung dengan Ibu Dr. Aimi Sulaiman MA. Beliau adalah salah satu dosen senior di Sosiologi FISIP UBB. Kita sapa dulu. Halo Bunda. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apalagi diajak duduk di bawah pohon seperti sekarang ini. Ada yang kurang. Apanya Bun? Kopi. Oh, kopi. Koptagul, kopi tanpa gula. Oke. Nanti kita request ya Bun ya. Ya, oke. Oke, Bunda, terima kasih ya Bunda sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama podcast Sora ya Bunda ya. Akhir-akhir ini PLT Sekretaris Jenderal Kemendikti-Saintek mengatakan bahwa ada wacana penutupan beberapa prodi ataupun jurusan yang kurang relevan menurut beliau gitu ya. Dan di mana jurusan ini lulusannya menurut pemerintah itu tidak cocok atau tidak relevan dengan dunia industri gitu ya. Nah, apalagi kita di sini sosiologi kan Bunda ya. Sosiologi yang memang ini adalah ranahnya sosial gitu. Kalau menurut wacananya prodi atau jurusan yang didukung itu adalah yang bagian industrialisasi seperti energi gitu ya, pertambangan dan segala macam. Nah, menurut hemat Bunda seperti apa fenomena ini? Oke. Terima kasih Uni Iden. Menyapanya dengan Uni Iden ya, karena nama podcastnya Uni Iden ya. Oke. Baik, saya pikir hot issue ya, ataupun isu ini cukup menarik untuk dibahas, apalagi kita sebagai sosiolog ya melihat bagaimana perkembangan dan perubahan itu plus wacana yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Kalau saya, menurut hemat saya, wacana itu menjadi sebuah isu nantinya itu sah-sah saja kok. Sah-sah ya Bun ya? Sah-sah saja. Kenapa ya, seperti itu bukan sebuah keniscayaan ya. Tetapi namanya wacana kan tidak semudah itu untuk kita mengambil sebuah kesimpulan apakah yang dilontarkan ataupun yang diujarkan itu sudah tepat adanya ya. Karena yang digadang-gadang itu program studi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan dunia industri. Termasuk sosiologi. Masuk ke dalamnya Bun, tapi sudah di level bagian berapa gitu ya? Oh iya. Jadi artinya itu disebut-sebut ya. Sebenarnya begini, ini menurut saya bisa jadi sebagai sebuah upaya untuk mendikotomi ilmu pengetahuan. Seperti apa maksudnya tuh Bun? Ya. Dikotomi. Jadi gini, ternyata apa yang selama ini terkait dengan ego keilmuan itu ternyata belum habis, belum selesai, masih berlanjut antara sosial humaniora, saintek ya, itu yang saya maksud dengan dikotomi itu. Jadi kita menganggap bahwa kehidupan manusia di dunia ini ya, yang utama itu kalau dilihat dari keilmuan mestinya sains dan teknologi itu menjadi primadona atau itu menjadi the number one. Sementara sosial humaniora kita anggap bukanlah cabang ilmu yang sangat penting.
Saya jadi berpikir begini, ketika Uni Iden tadi menghubungi saya jadi ingat, kalau kita membaca sejarah, Iya. ya, membaca sejarah, misalnya kita ambil saja Tiongkok, ya, yang hari ini kita melihat bagaimana perkembangan yang luar biasa. Ya. Kalau sejarah mencatat bahwa Tiongkok itu pernah mengalami konflik berdarah-darah yang melibatkan akademisi, ya, civil society, ya, dan negara. Ya, mungkin kita masih ingat kalau membaca sejarah itu ada salah satu tokoh akademisi yang namanya Dr. Sun Yat-sen, ya, melakukan gerakan untuk melawan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada saat itu, gitu kan. Dan singkat cerita kita melihat betapa banyak korban yang terjadi akibat konflik tersebut, ya. Itu yang saya maksud dengan berdarah-darah itu, mengorbankan akademisi, mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi berikutnya setelah itu? Setelah itu, Ya, Republik Rakyat Tiongkok di dalam tatanan ideologi mereka masih berpegang kepada komunisme. Tetapi secara ekonomi mereka menganut open policy dengan nilai-nilai liberalisme itu yang hari ini membuat mereka menjadi maju. Ya. Salah satu kenalan, ya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok pada waktu itu, ya, Republik Rakyat Tiongkok, sekarang kalau dulu kan Republik Rakyat Cina, ya, ketika pasca konflik tersebut, negara mempersiapkan sumber daya manusia, anak-anak muda yang pintar disekolahkan ke luar negeri, belajar di luar negeri dibiayai oleh negara, ya. Sepulangnya nanti mereka harus menjadi agen pembangunan, ya. Nah, itu yang mereka lakukan. Dari sini apa yang bisa kita tarik benang-benang? Sumber daya manusia. iya, SDM-nya. Iya, sumber daya manusia dulu yang dibangun. Terus berikutnya saya ingat lagi apa yang dikatakan oleh Profesor Bustami Rahman MSc almarhum. Almarhum. Menurut analisa beliau, salah satu kelemahan di Republik ini ketika kita setelah merdeka, bahwa kita tidak sungguh-sungguh membangun sumber daya manusia. Yang kita utamakan apa? Infrastruktur, ya, berupa bagaimana kita membangun gedung-gedung, ya. Padahal kita baru pasca kolonial itu. Iya. Dalam keadaan masyarakatnya masih miskin, ya, masih tertinggal secara pendidikan, ya. Bukan itu yang menjadi tujuan pembangunan kita. Maka dari itu, setelah reformasi baru terpikir lagi oleh kita bagaimana negara ini membuat satu kementerian, ya, kebudayaan dan sumber daya. Satu kementerian itu sebagai bukti bahwa ilmu-ilmu sosial dan humaniora itu, ya, itu adalah awal dari pembentukan manusia untuk memahami sains dan teknologi yang nantinya kita persiapkan dalam era industrialisasi. Betul sekali ya, Bun, ya. Betul sekali, di mana memang pembangunan yang pertama itu adalah pembangunan SDM-nya. Kemudian dari pembangunan SDM barulah kita bisa bagaimana melangsungkan industrialisasi ini yang baik dan bijak gitu ya, Bun, ya. Baik dan bijak. Oke. Nah, menurut Bunda, jika pun ini ya melihat pro dan kontra sekarang yang terjadi di masyarakat, tentu orang-orang berpikirnya juga seperti ini ya, Bun, ya, sesuai dengan logika kita tadi itu bahwa SDM-nya dulu baru nanti infrastruktur gitu ya. Bagaimana kita mau meningkatkan industrialisasi kalau SDM-nya tidak dibangun dengan baik gitu ya. Berarti menurut Bunda, karena ini baru pada tahap wacana ya, baru tahap wacana, apakah pilihan pemerintah untuk berencana menghilangkan prodi atau jurusan yang tidak relevan ini sudah bijaksana kah? Atau memang ini adalah pilihan terakhir? Sebenarnya banyak pilihan lain selain itu. Baik, sebenarnya seperti tadi saya bilang, menutup program studi itu bukan sebuah keniscayaan. Tapi apakah pemerintah, negara sudah melakukan evaluasi dalam seluruh secara holistik, ya, secara holistik.
mengapa kita harus menutup, kenapa kita harus membuka program studi gitu kan. Itu kan semua terkait dengan kebutuhan. Ya, hari ini kita berbicara bahwa industrialisasi itu harus didukung oleh sains dan teknologi. Tapi siapa yang menggerakkan teknologi itu? Manusia. Dan semua disiplin ilmu itu memiliki fungsi. Ya, tidak mungkin pembangunan ini hanya didukung oleh pengetahuan, ilmu pengetahuan tertentu saja. Iya. Tapi sekali lagi pembangunan ini harus didukung oleh banyak disiplin ilmu. Karena kita tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, ya, tapi juga hal-hal yang bersifat imateri. Ya. Jangan-jangan nih, kalau saya katakan, apakah itu sudah bijak apabila saya tidak akan menilai itu bijak atau tidak, gitu. Iya. Karena bukan sebuah keniscayaan, namun ada baiknya ya, bahwa pemerintah juga negara melakukan evaluasi jika lulusan perguruan tinggi itu diharapkan mampu berkontribusi secara optimal terkait dengan industrialisasi. Apakah negara sudah dengan sungguh-sungguh mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia yang menjadi alumni sebuah perguruan tinggi itu terkait dengan kurikulumnya. Oh iya, kurikulum. Ya, apakah kurikulum itu sudah kita pelajari, sudah kita evaluasi? Kalau seandainya sudah kita evaluasi, bagaimana kita mengubahnya? Supaya itu tadi tujuan pemerintah terkait dengan industrialisasi itu mendapat dukungan tidak hanya dari persoalan-persoalan setelah keluar dari perguruan tinggi, katanya tidak terserap di lapangan kerja, tapi bagaimana anak-anak kita ini, mahasiswa-mahasiswa kita ini ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang diselaraskan dengan kebutuhan industrialisasi. Tapi itu tadi saya bilang bahwa industrialisasi bukan hanya didukung oleh sains dan teknologi, tapi ada manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang beretika, yang bermoral. Bayangkan kalau seandainya organisasi atau sebuah sistem industrialisasi itu bukan berisi orang-orang yang misalnya tidak memiliki etika moral dan lain sebagainya. Iya. Gitu, ya. Mengkhawatirkan sekali ya Bun ya, Iya. kalau sampai tidak ada orang-orang yang berkarakter baik di suatu organisasi seperti itu. Oke Bun, sepertinya ini sudah di penghujung. Sebelum kita tutup, dipersilakan kepada Bunda untuk menyampaikan pesan dan kesannya terkait fenomena ini kepada penonton podcast kita. Ya, sebelum saya memberikan closing statement, ya, kalau kita berpikir kritis ya, atau jangan-jangan wacana ini dilontarkan ini menunjukkan kegagalan negara ini untuk menyediakan lapangan kerja gitu kan ya, bahwa negara tidak mampu mempersiapkan lapangan kerja untuk perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi. Padahal ya, kita juga mendukung program bagaimana angka partisipasi ya APK itu ya, supaya anak-anak yang tamat SMA bisa sekolah di perguruan tinggi, tapi ketika mereka menjadi sarjana, negara tidak mampu menyiapkan lapangan kerja buat mereka, sehingga mereka menjadi pengangguran. Lalu digadang-gadanglah bahwa program studinya tidak mendukung, dikambing hitamkan hal bisa lain. jadi terhadap industrialisasi. Maka dari itu kita tidak perlu terlalu gelisah gitu kan ya, terkait dengan wacana itu. Namanya wacana, siapa saja boleh berwacana, dan wacana itu dicetuskan mungkin ada latar belakang kepentingan tertentu gitu kan. Tapi sepanjang itu belum menjadi sebuah keputusan, ya kita sebagai akademisi ya terus saja melanjutkan tugas-tugas kita. Dan fungsi kita juga di kelas, karena mahasiswa di era media sosial ini, mungkin mereka banyak tahu tentang hal-hal di luar kampus yang sudah mereka pahami. Tugas kita untuk mengingatkan mahasiswa bahwa tidak semudah itu keputusan dibuat. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba semuanya ditutup seperti itu. Jadi tetap belajar,
ya, karena belajar itu tanpa batas dan semua ilmu pengetahuan itu penting untuk kita ketahui kok. Oke. Supaya kita juga menjadi manusia atau sumber daya yang bisa mendukung pembangunan ini. Oke, Saya pikir gitu. baik. Terima kasih ya, Ya. Bunda. Jadi banyak sekali Sobat Sora yang kita dapat dari diskusi kali ini, bahwa siapa saja bisa berwacana. Siapa saja bisa berwacana selama belum ada keputusan resmi, jadi kita bisa menghormati wacana tersebut seperti itu. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bunda sudah membersamai kita pada sesi kali ini gitu ya. Sobat Sora, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, di sesi yang lebih menarik dengan informan yang juga jauh lebih menarik. Salam.